Lambangkan keberanian gitu. Dari Itu Rencong. juga mungkin alat para pejuang pahlawan di kala itu ya. Untuk fungsi Rohingya di Aceh itu sudah mencapai 1.233 pengungsi. Mereka demo kepada pemerintah supaya pemerintah memberikan tanah hak milik kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Rizky Haithul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, bersama narasumber kita hari ini Ustadz Bustari Rizki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jangan tenang ya Ustadz. Pertama nih ya, hadir di sini ya. Masya Allah. Nah, nanti kita kenalan sama beliau. Saya izin menyapa sahabat Mida terlebih dahulu ya Ustadz ya. Baik sahabat Mida dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Makassar, Papua. Kami ucapkan terima kasih banyak atas supportnya pada kanal YouTube ini, dan alhamdulillah kita sudah menginjak 1.000 subscriber. Tujuannya adalah agar istifadah ilmu dari konten edukasi kita ini bisa lebih luas dan bisa menjadi amal jariah baik yang menyampaikan maupun yang mendengar. Nah, untuk itu kami terus mengajak sahabat Mida, jangan berhenti menyebarluaskan konten-konten yang bermanfaat yang ada di YouTube kita ini, agar bisa lebih dirasakan lebih luas lagi. Dan sudah hadir di depan saya narasumber kita hari ini, tadi sudah saya sebut ya, namanya Ustadz Bustari Rizki. Saya sapa lagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Saya tadi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustadz Bustari Rizki ini merupakan narasumber kita hari ini. Dan sebelum kita akan mengenal apa sih yang akan kita bahas pada siang hari ini, kita kenalan dulu sama narasumber kita hari ini, Ustadz Bustari Rizki. Fadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Bustari Rizki. Saya berasal dari Aceh. Aktivitas saya sebagai mahasiswa semester 6. Insya Allah lagi menyusul sidang proposal. Doain Ustaz. Masya Allah. Kita doakan. Sebentar, Aceh. Kalau rencong itu apanya Aceh Ustaz? Rencong itu? Itu bagian dari lambangnya Aceh. Oh, rencong. Iya. Melambangkan apa itu Ustaz? Makna rencong itu? Rencong itu kan semacam pisau ya? Iya. Melambangkan apa rencong itu Ustaz? Mungkin melambangkan keberanian gitu. Dari itu juga mungkin alat para pejuang pahlawan di kala itu ya, untuk memerangi para penjajah ya. Jadi beliau ini asal Aceh. Asli Ustaz Aceh? Asli. Bapak, Ibu asli Aceh semua? Bisa bahasa Aceh? Bisa. Kalau bahasa Acehnya bagaimana kabarmu? Gimana bahasa Acehnya Ustaz? Puhaba. Bagaimana kabar sahabat Mida semua? Gitu. Puhaba wakah sahabat Mida. Masya Allah gitu ya bahasa Acehnya ya. Iya. Masya Allah, nih kita kedatangan tamu jauh nih dari Aceh. Dan masih kuliah. Belum berkeluarga berarti ya. Insya Allah ya, menantu idaman berarti. Baik, terima kasih Ustadz Bustari Rizki, dan kita langsung aja nih ke bahasan kita hari ini. Nah, sahabat Mida, kita akan membahas nih dengan kekhasan atau kultur yang ada di sahabat-sahabat kita yang ada di Aceh. Nah, pastinya kultur dan bagaimana harus orang Aceh itu yang menyampaikan, nggak mungkin saya orang Tangerang membahas tentang Aceh, itu nggak mungkin. Nah, bahasan yang sekarang mau kita bahas nih, bagaimana sikap saudara-saudara kita yang ada di Aceh menyikapi isu yang sedang ramai juga nih saat sekarang, yaitu tentang isu para pengungsi yang datang dari Rohingya. Saya ingat banget itu Rohingya itu salah satu bagian negara ya yang kita selalu doakan itu saat kemerdekaannya, karena kan kita tahu di sana juga ada etnis muslimnya ya yang memang terzolimi di antara mereka gitu. Tapi di antara kontroversi di sana juga banyak bahasan-bahasan yang pada akhirnya
sebagian dari mereka ada yang sekarang berada di Aceh nih. Nah, sebelum itu kita langsung aja deh tanya ke Ustadz Bestari Rizky ini, siapa sih itu Rohingya gitu ya? Dari yang Ustadz ketahui dan mengapa kok bisa orang-orang Rohingya, etnis Rohingya itu mengungsi ke Indonesia, khususnya ke Aceh? Apakah ada unsur geografis atau gimana? Ustadz Bestari, Fadol. Baik, sebelumnya kita akan membahas, sebelum kita membahas Rohingya di Aceh, kita akan membahas dulu apa itu Rohingya. Betul, betul, betul. Pada sejarahnya, dulu ada negara namanya Burma, sekarang Myanmar. Nah, Burma ini dulu dijajah oleh Inggris pada tahun 1826. Dan pada tahun 1948 itu Myanmar merdeka dari Inggris. 58. 1948. Oh, 48. 3 tahun selang kita merdeka berarti ya. Indonesia. Rohingya ini adalah sebuah kelompok yang bermayoritas Islam. Mayoritasnya Islam yang tinggal berabad-abad di Myanmar. Yang dimana masyarakat Myanmar ini mayoritasnya agama Buddha. Setelah negara Myanmar ini merdeka, jadi pemerintah negara Myanmar ini membuat undang-undang kewarganegaraan, yang dimana kelompok etnis Rohingya ini tidak dimasukkan ke dalam kewarganegaraan Myanmar. Oh, seperti itu. Iya. Artinya dulu Myanmar ada, lalu ketika merdeka mereka bikin kewarganegaraan, yang justru malah udah lama di situ nggak dianggap sebagai warga negaranya ya. Iya. Itu semua dikarenakan karena mereka menganggap Rohingya itu adalah imigrasi dari masa penjajahan Inggris. Oh, itu sebabnya pemerintah menolak. Karena pemerintahan Myanmar itu yang saya ketahui menganggap bahwa imigrasi di masa Inggris itu ilegal. Inilah sebabnya mengapa Rohingya ini masih berstatus ilegal, tidak berkewarganegaraan. Dan pada tahun 2017 itu puncaknya penyiksaan warga Rohingya. Oh, dari pemerintah Myanmar kala itu. Mereka itu rumah mereka dibakar, mereka disiksa, ditembak, dibunuh, dan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran HAM. Bagaimana yang kita ketahui. Sehingga mau tidak mau penduduk Rohingya ini mengungsi ke negara Bangladesh. Oh, mengungsinya ke Bangladesh ya. Untuk meminta perlindungan. Itu pada tahun 2017 sekitaran 794.000 orang. Sekitar seperti itu, San. Berapa? 7.000-an ya? Ya, 7.000-an. Dan Badan Pengungsian PBB itu merilis pada Oktober 2023 jumlah pengungsi Rohingya yang ada di berbagai negara. Itu yang paling banyak itu di Bangladesh. Itu di Bangladesh sekitar 900.000 orang lebih yang mengungsi di Bangladesh. Kemudian di Malaysia. Itu di Malaysia 150.000 orang lebih. Setelah itu di Thailand. Di Thailand itu 91.000 lebih. Di India sekitar 78.000 lebih. Dan di Indonesia sekitar 882 orang. Itu pada bulan November. Artinya bukan hanya di Indonesia ya, di banyak negara ya justru ya. Dan Bangladesh mayoritas pengungsi yang paling banyak. Pengungsinya paling banyak.
Dan pada bulan Desember lalu, Ustaz, bulan Desember 2023 lalu, itu di Aceh, pengungsi Rohingya di Aceh itu sudah mencapai 1.233 pengungsi. 1.233 ya. Lebih kurang itu di sana. Diletakkan dalam satu daerah khusus gitu ya? Apa terpencar? Ada bertumpuk-tumpuk, Ustaz. Artinya di satu tempat di satu tempat, daerah gitu ya, satu daerah. Nggak dibiarkan mereka tersebar kemana-mana, benar-benar dikawal gitu ya. Iya. Di sebuah tempat. 1.200-an. Makin banyak di Aceh. Yang terakhir itu 1.200, yang terkini itu ya? Ya, yang terkini. Alasannya bisa ke Indonesia? Itu ada beberapa alasan. Yang pertama, karena konflik yang berada di Myanmar itu makin besar, makin parah. Yang pertama. Terus alasan yang kedua, itu perlindungan di berbagai negara itu menurun. Seperti di Bangladesh, itu di sana terjadinya pencurian, terjadinya kejahatan, dan kejahatan-kejahatan yang lain seperti itu. Artinya negara-negara lain sudah mulai melihat ada faktor-faktor negatif dari kehadiran para pengungsi itu ya. Bahkan itu yang pengungsi Rohingya di Aceh, itu bisa bahasa Indonesia. Bisa pas di Aceh atau sebelumnya udah bisa? Sebelumnya mengungsi dari Malaysia, dari Bangladesh itu. Mereka belajar bahasa Indonesia di sana. Oke. Jadi yang datang ke Aceh bukan dari Rohingya tapi sudah dari negara-negara lain. Ya, kemungkinan seperti itu, Ustaz. Karena mereka udah nyampe Aceh bisa berbahasa Indonesia. Iya, bisa berbahasa Indonesia. Mereka berkomunikasi dengan masyarakat Aceh itu pakai bahasa Indonesia, Ustaz. Rumah antum dekat dari pengungsi itu? Kira-kira berapa lama rumah antum dari ke? Kalau rumah anak ke Pidi itu sekitar 5 jam, 6 jaman lah. 5 jam, tapi banyak ya teman-teman antum yang banyak. Kan sekarang juga isunya center tuh ya, teman-teman di Aceh banyak yang menolak gitu-gitu ya. Menolak. Tapi tadi awal mulanya berarti karena di sana sudah banyak tekanan, lalu di negara-negara lain juga dianggap sudah mulai menghadirkan faktor negatif gitu ya. Jadi mereka menjadikan Indonesia salah satu tempat mereka berlindung. Faktor keduanya begitu tadi, Ustaz. Faktor ketiganya kalau kita lihat dari peta, Ustaz, itu laut dari Bangladesh itu ke laut Aceh itu sejajar. Kalau mereka lurus memang menujunya ke laut Aceh. Makanya tujuan mereka bertuju ke Aceh, kemungkinan pertama awal mulanya mereka lurus ke Aceh dan masyarakat Aceh menerima dengan baik. Kemungkinan mereka ini berkontraksi dengan yang di sini. Di sini kami diterima ini. Saling berkomunikasi. Berkomunikasi. Kalau di sini nih ada tempat yang welcome banget ya, penduduknya untuk bisa kita singgahi gitu ya. Gitu. Sehingga penduduk Rohingya yang lain itu, etnis Rohingya lain ikut ke sana gitu. Karena mereka tadi mengabarkan kemungkinan gitu. Mengabarkan di sana mereka diterima dengan baik gitu. Iya. Tapi mereka yang datang bukan dari Rohingya, tapi sudah dari negara-negara lain. Kemungkinan seperti itu, Ustaz. Iya. Yang saya pahami. Lalu apa alasannya Aceh di awal-awal itu menerima kedatangan orang-orang Rohingya itu? Ya, faktor pertama itu karena memanusiakan manusia. Betul. Menerima. Dan yang kedua sesama umat Islam. Mayoritas itu, kan tadi Ustaz bilang ya, dia sebagai mayoritas Muslim ya. Itu ada kewajiban untuk saling membantu. Atas dasar itulah kenapa Aceh welcome menerima, menghadirkan mereka-mereka yang dari pengungsian itu ya, walaupun kita nggak tahu ini mereka datangnya itu benar-benar pakai kapal saja. Iya, benar-benar pakai kapal. Kapal yang mohon maaf itu agak kurang layak lah ya, dengan kayu. Kapasitas orang yang banyak gitu ya. Gimana ceritanya mereka bisa sebegitu kuatnya ya di kapal itu, melewati laut luas gitu tanpa pengamanan yang
Masya Allah. Nggak kebayang sih ya. Kebayang itu. Kalau kita gitu ya, ke perahu seadanya, Iya. bareng-bareng di situ. Lalu pastikan perjalanannya nggak jauh ya. Iya. Kalau saya udah mabuk itu Ustaz. Mabuk kapal itu. Betul, pastinya udah mabuk. Dan Iya. mereka begitu kuat ya. Jadi itu tadi awal mulanya kenapa rakyat Aceh itu menerima kedatangan mereka ya. Iya. Lalu seiring berjalannya waktu, apakah terus menerima atau gimana? Belakangan ini masyarakat Aceh jelas itu menolak kedatangan Rohingya, pengungsian Rohingya. Oh gitu. Oke. Sebelum ke menolak, apa yang dilakukan para pengungsi di situ di kawasan Aceh itu, Zat? Lalu apakah di awal interaksinya baik atau apa yang mereka lakukan di sana? Aktivitas mereka sebagai pengungsi itu apa sih, Zat? Apakah hanya menunggu atau ada pekerjaan yang bertani kah atau nelayan kah atau gimana, Zat? Gambaran di sana tuh aktivitas mereka? Mereka cuma menunggu, kayak menganggur-nganggur itu. Tidak ada aktivitas lain itu. Misal ikut berdagang. Enggak. Atau hanya menerima Ya, bantuan. jadi mereka itu dikhususkan dalam satu camp gitu. Oke. Ya. Terus tidak ada diberdayakan gitu, misalkan ikut nelayan kah, atau berdagang di pasar kah, atau buruh lepas kah, misalkan bekerja kasar gitu, misalkan. Enggak, mereka ada, murni di camp aja. Di camp aja. Iya. Nah, karena ketidakaktifan inilah mungkin yang menghadirkan faktor-faktor negatif ini saja ya. Ya, salah satunya. Lalu tokoh-tokoh masyarakat, ulama, bagaimana seruan-seruan mereka terhadap orang-orang Aceh orang-orang Rohingya yang datang ke Aceh itu di awal-awal kedatangannya gitu ya? Ya, mereka menyambut dengan baik. Di awal menyambut dengan baik, dan pendapat-pendapat ulama juga baru-baru ini ada juga dari Tengku Faisal Ali atau Abu Faisal Ali, itu beliau ketua MPU Aceh. Jadi MPU itu Majelis Permusyawaratan Ulama yang ada di Aceh. Dan jadi beliau mengatakan kita muliakan mereka sebagai tamu, selayaknya tamu. Itu di awal atau sekarang? Sekarang masih seperti itu. Masih seperti itu. Dan masyarakat yang kita lihat, masyarakat menolak kedatangan mereka. Dan tidak menerima. Iya. Artinya di kalangan tokoh-tokoh masyarakat, ulama juga sebenarnya mereka nggak ada masalah dengan kehadiran mereka. Jadi, Zat, apa yang menjadikan masyarakat Aceh itu menolak? Kalau tadi ulamanya sudah ya cukup inilah ya, memberikan kesan positif, ikut merangkul mereka. Tapi kan yang terjadi sekarang nih, masyarakat banyak yang menolak. Sebabnya apa itu, Zat? Ada beberapa faktor. Yang pertama itu tidak mengikuti aturan-aturan yang ada di Aceh. Salah satunya adalah aturan dari kebersihan. Itu artinya hadirnya mereka justru membuat Aceh jadi tidak tertib gitu ya. Kebersihan. Itu sampah-sampah mereka itu di mana-mana berhamburan gitu. Tidak di ini. Terus yang kedua, tidak mematuhi kesopanan etika. Itu mereka saya dapat berita itu mereka BAB ditambah ikan warga. BAB, BAK di sana, sehingga masyarakat di sana tidak suka. Iya. Itu faktor. Itu bagian dari kebersihan lagi. Dari kebersihan. Iya. Ada lagi, Sat? Terus faktor yang kedua, terbatasnya tempat penampungan dan bahan pangan. Sementara itu mereka itu sangat banyak jumlahnya, Ustaz. Sementara masyarakat Aceh itu banyak juga yang susah, yang miskin. Takutnya pemerintahan fokus ke Rohingya, nanti takutnya warga-warga Aceh yang susah ini terlupakan. Nah, jadi pindah fokus ya. Pindah fokus. Jadi beralih ke Rohingya nanti gitu. Sementara banyak itu
masyarakat Aceh yang butuh bantuan. Iya. Kalau secara kepatutan syariat mereka gimana, Ustaz? Apakah yang hadir di Aceh itu mayoritas Muslim yang seperti kita ketahui atau gimana? Kalau kita lihat-lihat dari sifat-sifat mereka, itu sifat-sifatnya tidak mencerminkan sifat-sifat yang diajarkan Rasulullah SAW. Dari segi akhlak, etika. Jadi karena itu masyarakat Aceh tidak mau menampung mereka gitu, menolak untuk menampung mereka. Berarti tadi kita simpulkan bahwasanya banyak hal-hal yang hadir dari para pengungsi itu hal-hal yang bersifat negatif berarti Ustaz. Ya, hal yang bersifat negatif. Dari kebersihan, terus dari tidak kepatutan pada syariat, dan pasti membuat penduduk sekitar jadi tidak nyaman ya. Apalagi nanti kalau ada pecah fokus juga dari pemerintah yang mana masyarakat Aceh juga kan banyak yang perlu diperhatikan, lalu hadir tambahan pengungsi baru, khawatir nanti malah masyarakat Acehnya tidak dimaksimalkan ya sekarang Ustaz ya. Maksudnya kesejahteraannya. Iya. Berarti sekarang bagaimana keadaan yang terjadi di Aceh Ustaz, khususnya di elemen masyarakat tentang kehadiran para pengungsi sekarang ini dari Rohingya itu? Ya, karena pemerintah belum bertindak apa-apa, itu mahasiswa melakukan demo. Oh berarti sekarang sudah turun ke jalan ya mahasiswa ya? Demo. Bahkan beberapa mahasiswa itu ada yang mengusir paksa orang Rohingya ke pinggir laut. Itu yang terjadi dikarenakan pemerintah belum bertindak apa-apa. Selain mahasiswa turun ke jalan, itu masyarakat menolak kedatangan Rohingya yang baru. Oke, betul. Itu ada juga Rohingya yang baru itu di pantai Aceh. Itu masyarakat menolak. Sudah ditunggu di bibir pantai ya. Ditunggu di bibir pantai. Itu mereka suruh mereka balik lagi. Jadi nggak boleh mendarat di situ ya. Karena penduduk Rohingya sudah banyak sekali. Karena kalau kita lihat Rohingya itu bukan hanya kewajiban orang Indonesia. Sebagai contoh Ustaz, kita punya utang 10.000 sama orang. Sementara kita janji hari ini kita bayar. Terus ada orang kelaparan datang kepada kita. Meminta karena belum makan. Itu kita lebih wajib utang kita daripada orang kelaparan. Kenapa? Karena utang itu kewajiban kita. Orang kelaparan ini kewajiban umat. Betul, bukan hanya rakyat Aceh juga. Bukan hanya rakyat Aceh juga. Begitu juga kita lihat ini. Pengungsi Rohingya itu bukan hanya kewajiban orang Aceh, namun kewajiban seluruh umat muslim. Iya. Apakah bantuan-bantuan dari luar untuk Sunut selalu hadir Ustaz? Dari teman-teman itu? Maksudnya bantuan-bantuan dari luar, di luar masyarakat Aceh itu ada yang memperhatikan mereka di sana? Oh ada. Ada seperti bantuan dari pemerintah, bantuan dari DPR, ada juga menyalurkan bantuan kepada mereka. Iya. Tapi kayaknya sekarang lebih ke arah penolakan ya. Mereka-mereka yang ada di sana tuh benar-benar ditahan, nggak boleh bertambah lagi ya. Dan kalau bisa yang ada itu justru malah dikembalikan ke daerahnya masing-masing, daerah asalnya gitu ya. Tapi ini memang ya bagian dari pemahaman kita ya, bahwasanya umat Islam ini tidak semuanya dalam keadaan aman gitu ya. Walaupun kita melihat mungkin banyak kontroversi dari kehadiran mereka gitu ya. Tapi ini menjadi membuka mata kita bahwasanya banyak kaum muslimin yang kondisinya tidak seaman kita nih. Kita bisa melakukan dengan mudah ya. Mungkin mereka-mereka yang di Rohingya, di Palestina, di Aigur ya, ada juga ya di Aigur itu ya kondisinya tidak senyaman kita nih sahabat Mida ya Ustaz ya. Bisa sholat dengan nyaman, melakukan aktivitas dengan leluasa. Mereka di sana penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Tapi insya Allah dengan keimanan kepada Allah sih saya yakin tidak akan menjadi masalah ya. Karena mereka meyakini.
Tapi kita bukan berarti angkat tangan juga gitu ya. Kita harus support. Menurut saya ya dengan adanya hal-hal negatif tadi yang disampaikan yang dihadirkan oleh para pengungsi ya wajar saja ya. Kita udah nyaman di sini tapi ternyata diganggu tuh kan kayaknya gimana gitu ya. Beda kalau kita misalkan mau berdampingan, mau saling tolong menolong, gotong royong ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Apa pesan-pesan antum Ustaz buat pemerintah Aceh dan juga buat pemerintah pusat mungkin menyikapi secara bijak nih ya pengungsi-pengungsi yang ada di Rohingya nih Ustaz? Pesan-pesan kami bukan hanya pesan saya tapi pesan mewakili masyarakat Aceh itu harus bertindak secepat mungkin untuk memulangkan orang Rohingya ini ke asalnya atau menyelesaikan pengungsian Rohingya ini apapun itu minimal atau enggak minimal yang ada diberdayakan jangan sampai menjadi beban ya buat masyarakat Aceh ya dengan cara diberdayakan, dipelatihkan, di sebagainya ya. Ya tadi kan Ustaz bilang banyak dari mereka ternyata yang udah pada bisa bahasa Indonesia ya kan. Dan masyarakat Aceh juga mengkhawatirkan Ustaz. Satu khawatir masyarakat Aceh itu kejadian seperti di Malaysia. Apa itu yang terjadi di Malaysia tuh? Itu mereka demo kepada pemerintah supaya pemerintah memberikan tanah hak milik kepada mereka untuk tempat tinggal karena mereka sudah banyak di Malaysia. Oh, jadi di Malaysia para pengungsi semisal mereka yang ada di Aceh ini Rohingya ini menuntut tanah ya di sana. Seperti itu terjadinya pemberontakan itu. Karena mereka sudah dalam jumlah besar ya. Akhirnya rakyat aslinya pribuminya justru malah tergeser. Ya, tergeser. Yang ditakutkan. Ya. Jadi sebelum terjadi, kami harapkan bahwa pemerintah agar segera menyelesaikan secepat mungkin. Masya Allah. Nah, ini diskusi kita tentang sahabat-sahabat saudara-saudara kita juga ya Ustaz ya. Biar bagaimana juga saudara kita juga yang ada di Rohingya, tapi mungkin dari teman-teman kita yang ada di Aceh itu perlu perhatian khusus agar bisa ditindaklanjuti, jangan sampai nanti malah menjadikan konflik ya antara rakyat Aceh dengan pemerintah. Mungkin harus disikapi juga bagaimana menyikapi para pengungsi ini agar bisa ya misi berdampingan lah minimal ya. Tidak justru malah berat sebelah gitu ya. Masya Allah, diskusi yang sangat menarik nih dengan isu-isu kita yang sedang panas kali ini nih. Sengaja saya mengundang langsung orang Acehnya ini dengan maklumat-maklumat dan perasaan-perasaan mereka tentang hadirnya pengungsi Rohingya nih Ustaz ya. Iya. Ini satu lagi Ustaz. Kami sebenarnya tidak membenci mereka. Kami mencintai mereka sebagai sesama umat Islam, sesama Muslim. Jadi kami hanya saja kami tidak suka dengan cara mereka. Bukan berarti kami membenci mereka. Makan kami fasilitasi di sana Ustaz. Difasilitasi mereka makan di sana. Kami kasih minuman, kami kasih makanan. Karena sebagai tamu memuliakan tamu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahu." Betul. Artinya ya masyarakat Aceh juga sudah sangat memanusiakan lah ya orang-orang Rohingya yang datang di kala itu. Tapi memang karena faktor internal Aceh sendiri yang masih perlu banyak perbaikan sehingga tidak ingin hadirnya ya mungkin beban untuk baik kehidupan secara sosial ataupun secara berdampingan itu ya. Makanya ini pemerintah perlu ambil sikap di hal ini ya. Jangan sampai tadi menjadi konflik. Apalagi mahasiswa tadi dibilang sudah turun saja demo dan sebagainya. Ya kita doakan semoga baik dari pengungsinya, semoga selalu dalam kemudahan ya. Rakyat Acehnya semoga disejahterakan ya. Dan juga pemerintahnya juga bisa segera mengambil sikap yang paling bijak dalam solusi pengungsi orang-orang etnis Rohingya di Aceh ini.
Ya, terima kasih banyak Ustadz Bustari Rizky atas diskusinya pada hari ini. Semoga aspirasi Ustadz di kanal YouTube ini juga bisa mengedukasi kita nih, ya, atas kondisi yang ada di Aceh sana, yang Masya Allah ya, ini bagian teguran juga buat kita semua. Saya kita juga harus memanusiakan manusia lainnya ya. Tidak boleh kita menghadirkan kezaliman dan sebagainya. Dan ya kita doakan selalu untuk kebaikan kita semua, khususnya di awal tahun 2024 ini. Semoga menjadi langkah awal yang menghadirkan keberkahan untuk kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ustadz Bustari Rizky sudah mampir di sini. Dan coba ajakannya ke teman-teman Mida untuk like, comment, subscribe, tapi pakai bahasa Aceh. Coba tuh, gimana tuh Ustadz? Boleh silakan. Bahasa Aceh, Ustaz. Bahasa Aceh. Baik tuo. Subscribe, comment, and share. Subscribe udah? Subscribe. Jangan baik tuo. Subscribe baik tuo, boh. Baik tuo, boh. Baik tuo itu jangan lupa. Jangan lupa. Baik. Terima kasih sahabat media sekalian yang sudah hadir menyimak konten kita hari ini. Dan saya Rizky Aisul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, bersama Ustadz Bustari Rizky mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Kita ketemu lagi di segmen selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.